Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Saya Pendeta Yona Laurita Haurisa SSI. Saya akan membagikan kepada Bapak Ibu kita sekalian kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat ini ada kebenaran firman-Mu yang hendak kami baca dan kami renungkan. Kuasailah kami dengan kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus, untuk kami dapat membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Beri kepada kami dan melalui kuasa Roh Kudus pengertian, tetapi juga kekuatan untuk menyatakan firman ini secara nyata di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap mendengarnya. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan terangkat dari dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, senjata merupakan alat utama dalam sebuah perang. Oleh karena itu, dari waktu ke waktu orang akan berusaha menciptakan senjata-senjata yang lebih canggih. Tujuannya tentu saja agar musuh dapat dikalahkan. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-11 sesungguhnya menyadarkan kita sebagai orang percaya bahwa kita sementara berperang. Dunia tempat kita tinggal adalah medan pertempuran. Dan ada musuh utama yang harus kita lawan, yaitu iblis. Sebagai musuh utama, iblis harus kita kalahkan. Perlengkapan senjata Allah kemudian menjadi perlengkapan yang sangat canggih dengan sasaran tembak yang jitu. Kalau kita membaca kelanjutan dari ayat yang telah kita baca tadi, khusus pada ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18, Rasul Paulus mencatat 6 perlengkapan senjata Allah, yaitu ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, baju zirah keadilan, perisai iman dalam segala keadaan, ketopong keselamatan, dan yang terakhir adalah pedang roh, yaitu firman Allah di dalam doa dan permohonan. Firman Tuhan berkata kepada kita, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kata seluruh menegaskan bahwa 6 perlengkapan senjata itu semuanya harus digunakan. Tidak boleh hanya 1 atau 2 senjata saja yang kita pergunakan. Misalnya, kalau kita pakai pedang roh, yaitu firman Tuhan, tetapi kita sendiri tidak mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Atau contoh lain, kalau kita menghibur dan menguatkan orang lain dengan firman Tuhan agar mampu menghadapi tantangan yang berat, tetapi ketika kita menghadapi tantangan, kita tidak memakai perisai iman untuk percaya kepada Allah yang adalah panglima perang kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, jika semua perlengkapan senjata Allah kita gunakan dengan lengkap, maka iblis pasti dapat kita kalahkan. Iblis tidak akan menguasai kita, malah kita yang akan menguasai peperangan. Kita yang akan menjadi pemenang atas peperangan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, senjata iblis adalah tipu muslihat. Itu berarti sesungguhnya iblis itu lemah. Ia tidak mempunyai kekuatan dan kuasa melebihi Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Tindakan menipu
sebenarnya hanya cara untuk mengelabui dan memanfaatkan kelemahan manusia. Yesus telah mengalahkan iblis ketika ia bangkit dari kematian. Kita ingat bahwa ketika Tuhan Yesus dicobai iblis di padang gurun sampai 3 kali, pada pencobaan yang ketiga, dikatakan Yesus melawan iblis dengan firman Tuhan. Dan ayatnya yang ke-13 mencatat, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Itu artinya iblis hanya mencari-cari kesempatan dalam kelemahan manusia. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, sekalipun iblis berusaha mencari-cari kesalahan dan kelemahan kita, tetapi kita jangan menjadi lengah. Sebab iblis sangat lihai dan sangat cerdik dengan cara ini. Oleh karena itu jangan pernah kita menjadi lemah. Tetaplah waspada, tetaplah berhati-hati. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah yang telah Allah sediakan, supaya kita bisa melawan iblis. Kalau kita bisa mengalahkan iblis, bukan karena kekuatan, bukan karena kepintaran dan kemampuan kita, tetapi karena kekuatan Allah di dalam perlengkapan yang telah disediakannya. Persekutuan Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kalahkanlah iblis dengan segala perlengkapan senjata itu. Kalahkanlah ketidakbenaran dengan kebenaran. Kalahkanlah ketidakadilan dengan keadilan. Patahkanlah tipu muslihat iblis dengan firman dalam pemberitaan Injil. Dan pakailah iman yang kuat untuk menjadikan kita sebagai pemenang dari peperangan kita. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus yang adalah panglima perang bagi kami. Firman ini menyadarkan kami bahwa kami sesungguhnya hidup di dunia ini ada di tengah-tengah peperangan dan lawan kami adalah iblis. Engkau sudah menyediakan bagi kami segala perlengkapan senjata-Mu Tuhan. Itu berarti sesungguhnya kami mampu melawan iblis, kami mampu melawan kuasa dosa. Kami bisa keluar dari dosa dan menjadi pemenang. Oleh karena itu Tuhan, melalui firman-Mu kami dibaharui, kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang tebusan Allah. Dan saat ini kami berjanji dalam iman, bersama dengan Engkau dalam pertolongan Roh Kudus, kami akan menggunakan perlengkapan senjata Allah untuk memenangkan pertandingan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Kristus firman kebenaran yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.